Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 69. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Subaji kini berteriak gawat jika mereka terus terjatuh ke dalam jurang retakan bumi. Baji kemudian memakai garpu 9 gigi miliknya untuk menahan diri agar dia dan Wuching tidak jatuh ke dalam jurang. Baji pun kini menangkap kaki Sao Wuching, dan sekarang Biksu Tong telah masuk jauh ke dalam jurang retakan bumi. Bailang kemudian memanggil gurunya, dan Xiao Yu terus memukul monster dari neraka yang terus berdatangan dengan menggunakan kayu. Bailang pun kemudian datang menolong Xiao Yu dan kemudian membawanya pergi agar mereka tidak dikeroyok oleh monster neraka ini. Para monster neraka pun sekarang banyak yang naik dari dasar jurang. Baji dan Sao Wuching pun menjadi panik dan mereka harus segera kembali ke atas. Bailang dan Xiao Yu ini terus berlarian menghindari kejaran monster neraka. Setibanya di atas, Baji dan Wuching pun kali ini ikut melarikan diri. Sambil berlari, mereka pun menghajar monster yang menghadang di depannya. Para monster neraka ini terus berdatangan dan semakin banyak. Bailang, Wuching, dan Baji serta Xiao Yu saat ini menjadi terkepung. Dan akhirnya, matahari pun kini terbit. Mereka pun berhenti berlarian karena monster telah menghilang dan kembali ke dalam jurang. Wuching kemudian mengajak mereka semua untuk beristirahat, dan Bailang berniat untuk kembali dan menyelamatkan biksu serta Aosway. Dan Wuching berkata tidak pada Bailang. Bailang kemudian berteriak kenapa. Wuching pun mengatakan bahwa di bawah jurang itu ada tempat yang membuat dirimu tidak akan bisa kembali, karena tempat itu adalah alam baka, tempat orang yang seharusnya sudah mati. Tapi sekarang biksu dan Aosway mereka pergi ke alam baka dalam keadaan hidup. Bailang pun kemudian berteriak bahwa dia akan ke alam baka dan mengajak Subaji untuk menolong Biksu Tong. Baji pun menyuruh Bailang untuk menyerah saja. Dan kini Wuching pun juga mengatakan bahwa Biksu dan Aosway telah jauh berada di suatu tempat di alam baka itu. Mereka berempat pun saat ini hanya bisa diam dan tak melakukan apapun karena mereka sudah kehilangan arah. Xiao Yu pun kemudian bertanya apakah benar tidak akan ada cara lain, dan tatapan Bailang seketika menjadi kosong. Dewa Rula yang sedang bermeditasi di kerajaan Asura, dia pun saat ini membuka matanya, dan Dewa Rula merasakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Biksu Tong. Dewa Rula pun kini merasa tidak percaya. Suma kemudian masuk menemui Dewa Rula dan dia mengantarkan sarapan untuk sang dewa. Dewa Rula pun berterima kasih pada Suma. Kemudian Suma akan pergi dan Dewa Rula pun bertanya, kenapa Suma jarang berbicara? Selain itu, kenapa Suma terus berada di samping Guji? Siapa dia sebenarnya? Suma pun menjawabnya bahwa dia adalah putra Raja Rahu. Dewa Rula kemudian mengatakan pantas saja. Suma pun lalu bertanya kenapa. Dewa Rula kemudian mengatakan bahwa aura membunuh yang dimiliki oleh Suma itu sama persis dengan milik Raja Rahu. Dewa Rula kemudian menyuruh Suma untuk duduk. Dia pun bertanya, siapa yang menyuruh Suma ke tempat ini? Lalu Suma menjawab bahwa dia disuruh oleh ayahnya, karena Raja Rahu berkata pada Suma bahwa Suma akan mendapatkan manfaat jika dia dekat dengan Dewa Rulai. Dewa Rulai pun kemudian merasa itu tidak buruk bagi dirinya jika Suma mau menemani sang dewa di tempat ini. Dewa Rulai kemudian berkata pada Suma bahwa Raja Rahu mungkin saja punya alasan tersendiri kenapa Suma harus menemui Dewa Rulai. Dan kini Suma pun bercerita pada sang dewa bahwa dirinya sedang galau karena sebentar lagi dia akan ikut tes sebagai kesatria Asura dan dia harus melawan saudaranya sendiri, karena pada tes itu hanya akan ada satu orang yang hidup dan jadi pemenang. Kemudian Suma teringat dengan kata-kata Dewa Rulai di dalam arena Asura. Dan kini dia pun menjadi bingung. Dewa Rula kemudian bertanya pada Suma apakah dia sudah memiliki tekad untuk menjadi kesatria Asura. Suma pun menjawab iya, karena menjadi kesatria Asura itu adalah sebuah kebanggaan. Dewa Rula pun kini berkata, jangan sampai aturan itu mengalahkan hati nuranimu. Dan dia
menyuruh Suma untuk ke tempat ini kapanpun. Suma pun kemudian berkata pada sang dewa, dia tidak akan pernah mau untuk menjadi murid dari Dewa Rulai. Dewa Rulai pun mengatakan bahwa Suma bisa berteman dengan dirinya, seperti raja yang sudah menjadi teman dari Dewa Rulai. Dan kini Suma pun kemudian tersenyum. Di jalur monster, Xiaoyu saat ini sedang memasak dan dia pun menyuruh yang lainnya untuk segera makan. Dan akhirnya mereka berempat pun kini makan bersama. Setelah selesai makan, mereka semua kini menjadi terdiam karena sudah kehilangan sosok Biksu Tong dan juga Aoswei. Wuqing pun tiba-tiba berkata bahwa dia punya ide. Wuqing lalu mengatakan dia akan pergi dan meminta bantuan pada temannya. Baji pun merasa bahwa hal itu pasti akan sangat sulit untuk membawa sang biksu dan juga Aoswei kembali ke tempat ini. Walaupun kemungkinannya sangat kecil, Wuqing akan tetap mencoba. Dia kemudian menyuruh semua orang tetap ada di sini untuk menunggu kabar darinya. Wuqing kemudian berlari meninggalkan semuanya. Setelah itu, Subaji juga berpamitan karena dia akan berburu. Dan sekarang, Subaji pun juga pergi dari tempat ini. Sambil meninggalkan Xiaoyu dan Bailang, Subaji berkata bahwa dia akan segera kembali. Tapi sampai sore hari, Baji tetap tidak muncul. Dan Bailang merasa bahwa Subaji sedang dalam kesulitan. Kemudian dia akan menyusul Subaji. Xiaoyu kemudian mengatakan pada Bailang bahwa itu tidak perlu, karena menurut Xiaoyu, Baji dan Wuqing tidak akan pernah kembali pada mereka. Karena dari awal mereka mengikuti sang biksu, dan sekarang Biksu Tong sudah tidak ada dan mereka tidak memiliki alasan untuk bertahan di tempat ini. Sekarang yang tersisa di jalur monster hanyalah Bailang dan juga Xiaoyu. Bailang pun kemudian membujuk Xiaoyu tidak perlu cemas akan hal itu karena dia akan selalu bersama Xiaoyu, dan Bailang akan terus menjadi pengawal dari Xiaoyu. Malam pun kini tiba dan Xiaoyu pun tertidur. Bailang pun lalu berdiri dan dia mengeluarkan burung mantra pemberian dari Biksu Tong. Kemudian Bailang saat ini mulai berlatih. Bailang kemudian merasa bahwa dirinya tidak berguna dan meminta petunjuk dari sang biksu. Bailang pun kemudian menangis. Dia teringat saat Aoswei mengajarinya menangkap burung mantra. Tangisan dari Bailang pun kini semakin keras. Dia merasa tidak berguna dan benar-benar lemah hingga tak mampu melakukan apapun saat biksu dan Aoswei jatuh ke dalam jurang retakan bumi. Bailang juga merasa dia harus menjadi orang yang lebih kuat agar bisa melindungi Xiaoyu dengan cara apapun. Tiba-tiba saja mata dari Bailang kini menjadi merah dan burung mantra pun kabur meninggalkan Bailang karena ketakutan. Bailang pun merasa ada yang aneh pada dirinya karena sekarang dia ingin memakan daging segar dari makhluk yang masih hidup agar bisa menjadi lebih kuat. Bailang pun kemudian merasakan dirinya akan segera lepas kendali dan dia menggigit tangannya sendiri. Xiaoyu pun kemudian datang lalu memanggil Bailang. Xiaoyu pun kemudian menenangkan Bailang dan Bailang menoleh lalu meminta maaf. Dia tidak mau Xiaoyu mendekatinya dan Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tidak takut karena Bailang tidak akan pernah menyakiti dirinya. Xiaoyu kemudian menyuruh Bailang untuk mengingat masa-masa indah di Gunung Tianyu. Bailang pun kali ini tertunduk di tanah. Dia kemudian mengingat kata-kata dari Biksu Tong. Karena obsesi yang terlalu tinggi, maka itu akan membuatmu jatuh ke dalam kegelapan. Bailang juga mengatakan bahwa jika dirinya berani berpikir untuk memakan Xiaoyu, maka dia akan segera bunuh diri. Xiaoyu kemudian menyuruh Bailang untuk tidak perlu terlalu keras pada dirinya sendiri. Xiaoyu juga mengatakan pada Bailang bahwa akan ada harapan di depan jalanmu. Kemudian tiba-tiba saja seseorang pun muncul dari dalam hutan. Bailang pun kini melirik ke orang yang datang dan ternyata itu adalah manusia harimau yang mendapatkan misi dari para dewa untuk membunuh biksu dan juga yang lainnya, lalu menangkap Xiaoyu hidup-hidup. Wajah dari Bailang dan juga Xiaoyu kini mereka menjadi panik. Manusia harimau itu pun kali ini tersenyum pada mereka berdua karena orang yang telah dia cari sekarang muncul di depannya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang dan Xiaoyu bisa kabur dari manusia harimau ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.